berpuasa tetapi tetap menjalin hubungan dengan lawan jenis Pak, atau berpacaran lah istilah sekarang gitu. Nah, ini pertanyaan yang tertawa saya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Revina Angrenisa Putri di Spend Talk edisi Ramadan. Bagaimana puasa kalian hari ini? Apakah lancar? Tema kita kali ini adalah serba-serbi Ramadan. Tamu spesial kita hari ini adalah Pak Sobirin. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Adik juga sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, ngomong-ngomong sekarang kita kan sudah memasuki bulan Ramadan nih Pak. Jauh-jauh hari umat muslim semua saya lihat kok begitu bersemangat untuk menyambut bulan Ramadan ini. Sebenarnya keutamaan bulan puasa Ramadan itu apa ya Pak? Baik, pertanyaan yang sangat menarik untuk saya sampaikan. Menurut Musman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri terkait dengan keutamaan bulan Ramadan adalah di antaranya satu, bahwa di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi salah satu daripada keutamaan bulan Ramadan adalah bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Satu. Kemudian yang lain, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa idza kana awalu lailatin min ramadhana uqtiyat ummati khamsatu asya'a lam tuqta li ahadin qabla. Artinya bahwa jika awal malam Ramadan itu tiba, diberikan kepada umatku, umat Nabi Muhammad yang dimaksud, ya, itu 5 hal. Yang 5 hal ini belum pernah diberikan kepada sebelum umatku Nabi. Nah, apa 5 hal itu? Pertama, yanzurullahu ilaihim birahmatin. Jadi ketika awal Ramadan tiba, Allah akan melihat umat Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang. Nah, jika umat manusia dilihat oleh Allah dengan penuh kasih sayang oleh Allah, maka selanjutnya adalah yanzurullahu ilaihi birahmatin la yunaghibahu ba'dahu abadan. Ketika malam pertama Ramadan tiba, Allah akan melihat umat manusia dengan penuh kasih sayang. Dan orang atau manusia yang dilihat oleh Allah dengan penuh kasih sayangnya, maka Allah berjanji sendiri tidak akan menyiksa selama-lamanya. 1. 2. Untuk kedua, ya'murullahu al-malaikata bil istighfari ilaihim. Malaikat di awal bulan Ramadan diperintahkan oleh Allah untuk memintakan ampun kepada umat Nabi Muhammad. 2. Keutamaan yang lain yang nomor 3 adalah anna raihata famis shaimi atiyaqu mindallah min rihil miski. Sesungguhnya, mohon maaf, saya tak buka masker dulu ya, biar jelas kata-kata saya. Sesungguhnya bau tidak enaknya lisan orang yang sedang berpuasa
Maaf ini, maka saya pakai masker tadi biar jangan bau ya dek ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Itu kan baunya nggak enak. Maklum, terus semenjak sahur baru sikatan gigi sampai sekarang sampai sore kan tidak makan tidak minum sama sekali. Pastilah orang yang sedang berpuasa bau mulutnya tidak segar, tidak enak. Namun yang demikian ini oleh Allah dianggap lebih harum jika dibandingkan dengan bau harumnya minyak kasturi. Luar biasa. Jadi famisok ini atyabu mindallah min rihil miski. Keistimewaan Ramadan yang kedua adalah yang diberikan kepada umat Muhammad, meskipun bau mulutnya tidak enak, namun menurut Allah adalah lebih harum jika dibandingkan harumnya minyak wangi kasturi. Yang keempat, yuqalu lahu lil jannah. Allah segera memerintahkan kepada surga. Surga diperintah oleh Allah. Bagaimana? Ittakhidhi zinataki. Ya surga, segera pakailah seluruh perhiasan li ummati Muhammad so'imina Ramadan, untuk menyiapkan kehadiran umat Nabi Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, yaghfirullahu lahu ta'ala lahum jami'a. Allah tentunya nanti setelah kita selesai puasa, Allah akan mengampuni dosa keseluruhan dosa umat Nabi Muhammad. Ini keutamaan baru di malam pertama di bulan Ramadan ada 5. Yang 5 hal ini belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Pertama adalah Allah akan melihat dengan penuh kasih sayang, dan barang siapa yang dilihat oleh Allah dengan kasih sayangnya Allah, tak ada lain kecuali diampuni segala dosanya. Yang kedua adalah Allah segera memerintahkan kepada malaikat untuk beristighfar, memohonkan ampunan untuk umat Nabi Muhammad yang masuk di awal bulan Ramadan. Dan yang ketiga, bau mulutnya orang yang berpuasa tidak enak kan? Tidak. Tapi oleh Allah dianggap lebih harum dibanding dengan harumnya minyak wangi yang bermerek kasturi. Saya saja belum pernah memegang minyak wangi yang bermerek kasturi seperti apa harumnya, Masya Allah. Tapi ini jaminan dari Allah. Iya. Kemudian yang keempat, Allah segera memerintahkan kepada surga untuk segera memakai seluruh perhiasan. Ya, surga bukan berarti punya pakaian seperti kita, baju, celana, tidak. Ada segala kenikmatan yang ada di surga, agar surga ini segera menyiapkan untuk diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang menjalankan puasa di awal bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah, yang kelima adalah, mohon maaf, yang kelima adalah semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru di malam pertama saja. Jadi seperti itu ya Pak, keutamaan. Masih banyak keutamaan yang lain. Boleh saya sambung lagi? Silakan Pak. Pada hadis yang lain disebutkan, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Setelah tadi yang kelima hal diberikan kepada Nabi umat Nabi Muhammad, masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Ternyata surga itu sangat rindu, rindu berat, kalau boleh saya katakan, rindu berat kepada 4 golongan manusia. Pertama, talil Quran. Surga sangat merindukan kepada orang yang rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan.
Yang kedua, hafidhil lisan. Surga sangat merindukan kepada umat yang mampu menjaga lisannya. Yang ketiga, mut'imul jinan. Surga sangat rindu, kangen berat kepada orang yang rajin memberikan makanan kepada orang-orang yang jinan, lapar. Artinya orang yang sedang berpuasa. Yang keempat, shaimi Ramadan. Surga sangat rindu kepada orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Itu sebagian kecil daripada keutamaan hikmah atau fadilah di bulan Ramadan. Baru saya sampaikan di awal-awal ini kan, baru di awal. Idza kana awalul laili min Ramadan, belum ke belakang. Sementara itu dulu. Ada pertanyaan lain? Nah, itu kan tadi keutamaan bulan Ramadan ya Pak. Lalu siapa saja yang diperbolehkan tidak berpuasa? Baik, itu pertanyaan yang memang harus kita ketahui bersama-sama. Iya. Tapi perlu saya sampaikan lagi, oleh karena itu anak-anak menyambung yang di depan tadi. Iya. Ada sebuah hadis yang berbunyi man fariha atau man faroha bidukhuli Ramadan farahallahu lahu yaumal qiyamah bidukhulil jannah. Karena bulan Ramadan begitu istimewa, begitu banyak keistimewaan, keutamaan dan kefadilahan, maka barang siapa yang merasa bahagia atau senang masuk ke bulan Ramadan, maka Allah juga akan memberikan bukan semacam bonus, tapi akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Besok akan dimasukkan ke surga. Allahumma amin. Amin. Maka seandainya kita tahu, seandainya kita mengerti apa yang ada di dalamnya bulan Ramadan, niscaya saya yakin umat manusia ini tidak akan mau kehilangan bulan Ramadan. Ini pernah disampaikan oleh Rasul, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana. Ya, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana la tamanau kulla sanatin Ramadan. Seandainya umatku kok mengerti, kok tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan tentang keutamaan, fadilah, amal baik manusia dilipat gandakan dan lain-lain, la tamanau yakti, niscaya umat ini akan mengatakan, ya Allah, jadikan seluruh tahun ini Ramadan. Kenapa demikian? Li'annal hasanata fihi mujmamatun. Kebaikan di bulan Ramadan ini terkumpul banyak sekali. Wattawatu makbulatun. Taubat kita diterima oleh Allah. Wad'atu makbulun atau mustajabatun, dan seluruh doa dikabulkan. Wadzunubu maghfurun, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seandainya kita mengerti apa yang tersimpan atau yang ada di dalam bulan Ramadan tentang kebaikan dan keutamaan, dosa kita diampuni, doa kita dikabulkan, ibadah kita dilipat gandakan, maka niscaya kita mengharap kepada Allah, ya Allah, jadikanlah seluruh tahun ini Ramadan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya tadi, bagaimana orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa? Ya mohon maaf, ini menyangkut masalah fikih, maka nanti apabila terjadi perbedaan-perbedaan, mohon untuk bisa dimengerti.
Menurut Imam Syafi'i, orang yang tidak atau boleh tidak berpuasa, satu adalah tua, syekh, orang yang sudah tua renta. Kalau orang Jawa mengatakan sudah pikun, Iya. ya, Iya benar Pak. mengerti pikun? Ya, pikun. Jangankan untuk berpuasa, yang ia katakan sekarang mungkin 30 menit mendatang sudah lupa. Iya kan? Bagaimana akan puasa? Nah, ini orang yang seperti ini boleh tidak berpuasa dengan cara membayar fidyah, yaitu mengganti puasa itu dengan mengeluarkan bahan makanan pokok kepada fakir miskin yang ada di lingkungan sekitar sebesar 1 mud. Berapa Pak? Nah, 1 mud ini berbeda pendapat satu dengan yang lain, tapi pada pendapat umum mengatakan 8 ton. Dan ini harus dibayarkan setiap hari. Tidak boleh borongan. 30 hari bayar di depan, bruk kayak gitu. Ini nggak bisa. Harus dibayarkan setiap hari. Dan waktunya yang paling bagus adalah sebelum. Nah, kira-kira sebelum ibu-ibu rumah tangga memasak, sehingga fakir miskin yang dibelinya nanti sudah tidak bingung seandainya belum punya beras misalnya. Karena lingkungan kita kan makanan pokoknya katakanlah beras gitu ya misalnya, maka fakir miskin yang diberi karena menerima dari dia itu tadi, maka sudah tidak pusing beras bagaimana, ini sudah ada beras dari orang kakek-kakek tadi. Jelas ya? Jelas. Satu. Yang kedua adalah maridun la yurja buruhu. Orang sakit tapi menurut observasi dokter, maaf kalau sakit ini kita harus kaitannya dengan ahlinya dokter. La yurja buruhu, orang sakit yang tidak bisa atau yang tidak ada harapan untuk sembuh. Katakanlah ya tinggal tunggu matinya kayak gitu, tinggal tunggu matinya. La yurja buruhu. Ada kan kadang-kadang Ada Pak. diabetes, ginjal, liver, darah tinggi, stroke, hati, jantung, borongan gitu. Kan ya, mohon maaf, tinggal tunggu waktunya. Maka yang seperti ini boleh tidak puasa, tapi dengan cara seperti tadi, membayar fidyah, dan caranya pun diberikan sama. Begitu. Walaupun sebenarnya la taqnatu min rahmatillah, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena dokter sudah memvonis seperti itu, ya kita ada rukhsah, artinya keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah orang yang memiliki pekerjaan berat. Pekerjaan berat sekali yang kalau dilakukan dengan berpuasa maka badannya atau tubuhnya tidak kuat dan tidak punya pekerjaan lain selain pekerjaan itu, dan seandainya puasa pekerjaannya tidak bisa dijalankan. Cari pekerjaan lain tidak ada, maka dia pun boleh tidak berpuasa dengan cara membayar fidyah. Nah, para fuqaha, para ahli fikih, 3 orang ini yang boleh tidak berpuasa tapi membayar fidyah, maka hukumnya tetap berpuasa, cuman puasanya diganti dengan membayar fidyah kepada fakir miskin tadi. Nah, kalau kita merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 183, itu wa in kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Jika di bulan Ramadan ini di antara kita atau ada yang dalam perjalanan atau yang sakit, ini boleh tidak puasa tapi dengan syarat mengqadha, yaitu kita
tunaikan puasa setelah Idul Fitri nanti. Tentunya perjalanan atau safar ini harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam. Marhalatain atau jarak yang ditempuh harus memenuhi ketentuan marhalatain. Para ahli fikih, para ulama itu mengkonversikan sekitar 90 km. 90 km. Ikhtiyat saya seperti itu, maka boleh tidak berpuasa. Boleh iftar namanya. Tapi nanti setelah Idul Fitri dia wajib mengqadha. Kemudian yang kedua, orang yang sakit. Ya, sakit seperti biasa lah, seperti kita misalnya demam, kemudian tipes, yang nanti sembuh, maka nanti setelah sehat kira-kira mampu untuk berpuasa, dia pun wajib mengqadha puasanya. Kalau adik ini sakit bulanan apalagi, ya, itu jelas mengqadha nanti setelah Idul Fitri. Dan saya pesankan jangan sampai tahun yang akan datang belum dicicil kreditnya, gitu ya. Ada lagi? Nah, bagaimana jika orang yang berpuasa tetapi tetap menjalin hubungan dengan lawan jenis Pak, atau berpacaran lah istilah sekarangnya gitu? Nah, ini pertanyaan yang tertawa saya ini ya. Tertawa dulu. Orang puasa tapi pacaran. Iya, gitu. Batal apa tidak? Iya. Sebagaimana penjelasan saya di depan tadi, itu puasanya tidak batal. Tidak batal. Tapi meskipun puasanya sah, tapi ada hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa itu sendiri. Puasanya asal memenuhi syarat dan ketentuan syariat tetap sah. Hanya saja dia tidak mendapatkan pahalanya puasa. Ya monggo diartikan sendiri. Khamsatun asya tabtun siyam ay ajruha. 5 hal yang membatalkan pahalanya orang berpuasa. Mohon hati-hati ini ya. Apa 5 hal itu? Al-kadzib, bohong. Usahakan orang berpuasa jangan berkata bohong. Sah puasanya, tapi dia tidak mendapatkan pahalanya. Yang 2, al-ghibah. Kalau bahasa orang tua saya itu ghibah. Tapi cara Jawane seneng ngrasani. Ngerasani badiri. Tahu ngerasani? Tahu Pak. Nah itu, ada khilafah, ngerasani. Sia-sia pula orang puasa ngerasani, hilang pahalanya puasa. Yang ketiga adalah masmunul khumus, sumpah palsu. Maka awas, jangan suka sumpah palsu ya. Lagi puasa, yakin sah. Sumpah, swear, bukan saya. Ternyata dalam hati, iya Pak memang saya. Ini puasanya tidak mendapatkan pahala. Yang keempat, an-namimah. Namimah itu adalah suka mengadu domba. Jadi bisa temannya biar satu sama yang lain bertengkar dengan cara seperti apa. Mereka setting sendiri. Mungkin karena faktor apa? Yang jelas tujuannya biar anak satu jangan dua saling bertengkar. Namanya dalam bahasa Arab namimah. Ini adu domba. Ini membatalkan pahalanya puasa. Nah ini yang kelima yang ditanyakan ini. Wan nadharu bisyahwat. Melihat lain jenis. Insya Allah saya tidak ya, saya tidak ini. Insya Allah seorang laki-laki melihat lain jenis perempuan, cantik banget loh,
muncul syahwat karena dibatin-batin, Ya. ini puasanya batal. Orang pacaran, insya Allah, orang pacaran kan karena ingin melampiaskan nafsu syahwatnya, betul? Betul. Siang hari lagi puasa kok pacaran, dia jelas syahwatnya di situ tidak hanya muncul, tinggi sekali. Bolehlah kalau saya katakan ibarat listrik itu tegangannya tidak hanya 220, 440, maka syahwat sangat tinggi itu. Nah, maka saya sarankan kalau sedang puasa, adik punya pacar sudah? Tidak, Pak. Oh tidak. Nggak punya, Pak. Bagus. Jangan coba-coba untuk berkunjung ke rumah pacar. Khawatir akan menghilangkan pahalanya Puasa. puasa. Terima kasih. Oh, jadi seperti itu ya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, atas Sama-sama. ilmunya. Saya jadi mengerti tentang bulan Ramadan ini dan hal-hal yang membatalkan puasa dan orang yang diperbolehkan tidak puasa. Sebelum saya tutup ya, saya pesan kepada semuanya saja di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, sesuai dengan yang kelima tadi, ada 5 hal yang membatalkan pahalanya puasa. Mari kita jaga diri kita dan jadikan Ramadan ini sebagai self control untuk mengontrol diri kita sendiri, karena puasa adalah tolok ukurnya keimanan. Maka mari kita hindarkan diri dari hal-hal yang memang merusak bahkan membatalkan pahalanya puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Apakah kalian sudah mengerti? Semoga puasa kalian hari ini lancar ya. Amin. Sampai berjumpa lagi di episode Spend Talk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.